Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel saya. Sebuah motor yang menggunakan sistem karburator ya, dalam jangka waktu pemakaian lebih dari 5 tahun akan mengalami pemborosan dengan sendirinya ya. Pemborosan bahan bakar maksudnya. Pemborosan yang sudah akut, yang sudah parah bisa ditandai dari knalpot ketika digas-gas itu, ketika dihidupkan mesin ya, akan mengeluarkan sedikit asap hitam ya, mengepul asap hitam. Kalau asapnya asap putih itu tandanya bukan pemborosan, tapi ada pelumas yang terbakar, berarti ada sistem oli seal di dalam sebuah mesin yang sudah termakan ya, atau ring sehernya untuk motor 4 tak, khusus motor 4 tak. Tapi kalau untuk pemborosan membedakannya itu dari knalpot itu ketika digas keluarnya asap hitam ya, itu yang sudah parah. Nah kalau yang pemborosan yang sedang-sedang saja, sudah tidak standar lagi, itu bisa ditandai dengan ketika kita diam di belakang knalpot ketika mesin hidup, akan tercium aroma menyengat dan ke mata itu terasa pedih. Nah itu tanda-tanda sebuah karbu itu sudah mulai ada keborosan ya, keborosan dari sistem karburator itu, entah itu dari jarum skip atau skipnya itu sendiri ya. Tidak panjang lebar, bagaimana caranya kita kembali menyetandarkan karbu yang sudah agak memboros ini. Kita bisa menyetelnya ya, sebab khusus untuk motor-motor jenis yang memakai karbu ada setelan untuk menghemat bahan bakar ya, agar supaya tidak boros. Jadi cukup mudah ya sahabat. Oke, kita eksekusi aja ini, karena ini motor sudah agak sedikit boros ya. Ketika digas itu agak sedikit mengeluarkan asap hitam dan agak pedih di mata serta bau menyengat. Bagi rekan-rekan yang motornya masih ada cover-covernya, bisa dibuka dulu cover penutup bagian karbu ini ya. Kebetulan ini motor sudah covernya sudah dibuka. Oke, kita buka bagian ini ya, tutup dari piston karbu itu sendiri. Kita buka, kita angkat ke bagian atas. Nah ini bisa dilihat sahabat, biasanya yang mengalami keausan itu bagian jarum skip ini, atau bagian spuyer yang ada di dalam karbunya itu sendiri. Oke, kita buka bagian dari jarumnya dengan cara mengangkat-ngangkat bagian per, lalu kita biarkan ke sebelah samping. Nah setelah itu kita tinggal menekan dari bagian bawah ya, tekan bagian bawah. Nah ini dia sahabat, jarumnya bisa dilihat si sepi jarum itu sendiri. Kalau karbu yang standar itu berada di tengah-tengah ya, di sini ada 5 grip. Nah ini ada di tengah-tengah, ini sangat standar. Kita akan mengangkatnya ke atas ya. Kita copot dengan cara menekan ke arah sepinya itu seperti kelelawar ya, ke arah belahannya itu sendiri. Lalu kita pasang di bagian atas, naik 1 grip. Bagi yang borosnya masih dalam tahap sedang ya, seperti ini hasilnya. Kalau masih dalam keadaan boros juga, kita naikkan lagi ke paling atas, seperti itu. Mudah kan? Nah, oke, lalu kita pasang kembali, kita masukkan lagi, lalu si sepi atau penghalangnya kita pasang kembali. Si posisi itu seperti M ya. Nah untuk yang bagian lekukan ini dibiarkan di arah ini ya, si tali dari gas itu sendiri. Kita tekan dengan menggunakan obeng, diutamakan obeng yang tidak memiliki daya magnet ya. Kenapa demikian? Karena si daya magnet itu sendiri akan menyedot dari si sepi ini sendiri kalau belum masuk ya. Nah seperti ini sahabat, bisa dilihat si posisi M nya itu mengarah kebalik jadinya ya.
jadi di bagian si tali gas itu sendiri. Oke, kita angkat sipernya, lalu masukkan lagi. Ini telah siap. Satu hal lagi, jikalau ini akan dimasukkan si pistonnya itu sendiri, si belah, ini kan si pistonnya belah ya, harus menghadap ke arah bagian kiri. Kenapa demikian? Karena piston yang belah ini berfungsi untuk menyetabilkan ke arah jalurnya ya. Di sana itu, di dalam ini ada satu pentolan kecil khusus untuk jalur ini ya. Jadi seperti ini fungsinya plug. Jadi ini tidak berputar-putar ya, karena di sana ada sedikit jarum yang menonjol. Oke, kita pasang dengan arah yang belah itu sebelah kiri, lurus tepat ya, 45 derajat lurus tepat. Nah, kalau tidak lurus, si piston ini sendiri ya akan mengalami penyangkolan gas di atas ya. Kita pasang kembali, lalu kita cek. Sebelum dikencangkan, kita cek dulu di gas-gas apakah ini bagus ya. Ternyata bagus, terdengar di gas ketika dilepas itu klik klik klik. Nah, itu tandanya si piston kembali ke jalurnya dan bekerja dengan maksimal ya, tidak nyangkol. Kita kencangkan, lalu kita cek. Nah, ini dia sahabat, enak sekali suaranya, jadi ringan. Kalau kemarin itu agak-agak berat ya. Si baut ini berfungsi untuk mengatur ketinggian RPM dari langsam ya. Nah, ini kalau diputar akan sedikit mengurangi, kalau diputar ke kanan itu akan mengencang. Nah, ini dia contohnya ya sahabat. Kalau yang baut yang ini itu berfungsi untuk mengatur angin untuk atau oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran si karbu di dalam sini ya. Oke, saya rasa untuk bodi yang ini tidak harus di setel. Kenapa demikian? Karena memang bisa sahabat dengarkan si suara karbunya itu sudah sangat rata ya, sudah sangat rata. Oke, cukup enak sekali, jadi ringan ya sahabat. Dan bisa dilihat pula si knalpot juga tidak lagi mengeluarkan asap hitam. Sampai jumpa lagi sahabat di lain kesempatan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang mempunyai kendaraan jenis karbu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video lain berikutnya.